Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Saya Erza Caesar Ainul Habian, peserta Latsar CPNS 2022 akan memberikan presentasi mengenai wawasan bangsa Indonesia dan tokoh inspiratif bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang lahir dari perjuangan segenap rakyat Indonesia untuk meroleh kemerdekaannya pada tahun 1945 silam. Bangsa yang besar ini terdiri dari berbagai macam kelompok, suku, dan agama yang berbeda-beda. Wilayah negara Indonesia yang luas dari Sabang sampai Merauke menyediakan berbagai macam sumber daya alam yang melimpah bagi bangsa ini. Kekayaan sumber daya alam merupakan potensi besar bagi kebangkitan bangsa ini. Banyak komoditas dari Indonesia yang sudah sangat terkenal di kancah internasional, bahkan dianggap sebagai komoditas unggulan dari negara-negara lain. Masyarakat Indonesia juga sudah banyak mengalami perubahan, baik dari segi pemikiran maupun dari segi pengetahuan. Banyak masyarakat muda Indonesia yang kemudian mendapatkan kesempatan belajar ke luar negeri dan kembali ke Indonesia untuk membangun bangsanya. Sebagai contoh, B.J. Habibie yang kembali dan membuat Indonesia bisa memproduksi pesawat terbangnya sendiri. Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang patut diperhitungkan oleh masyarakat internasional. Kelebihan dan potensi tersebut bukan berarti tidak disertai dengan kekurangan. Keberagaman bangsa Indonesia tersebut justru menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa ini. Perbedaan terkadang membuat suatu oknum kelompok tertentu lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya, sehingga menimbulkan perpecahan di antara bangsa Indonesia. Hal ini tentu harus kita hindari bersama. Sikap yang tidak bertanggung jawab tersebut akan membawa dampak buruk bagi bangsa yang besar ini. Jangan sampai di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada bangsa yang besar ini. Oleh karenanya, kita sebagai bangsa Indonesia harus lebih memahami arti persatuan tanpa memandang suku, agama, dan ras tertentu. Mari kita lihat beberapa contoh dari tokoh yang memperjuangkan persatuan bangsa Indonesia. Pertama ada Frans Kaisiepo, lahir pada tahun 1921 dan wafat pada tahun 1979. Beliau merupakan tokoh yang tergabung dalam Partai Indonesia Merdeka dan berperan dalam mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua. Kaisiepo ikut berperan dalam pemberontakan masyarakat Biak terhadap kolonialisme Belanda. Ia juga berperan dalam membantu tentara Trikora dalam penyerbuan perebutan Irian dari tangan Hindia Belanda. Silas Papare, lahir pada tahun 1918 dan wafat pada tahun 1978. Silas Papare merupakan tokoh yang menjadi pelopor dari Komite Indonesia Merdeka yang terbentuk guna menggalang kekuatan dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada Martin Inde yang lahir pada tahun 1912 dan wafat pada tahun 1986. Martin Inde merupakan seorang polisi Hindia Belanda yang tetap memiliki jiwa semangat kemerdekaan. Meskipun bekerja untuk Hindia Belanda, kemudian ia menjabat sebagai ketua Partai Indonesia Merdeka yang bertujuan untuk menggalang kekuatan guna melakukan pemberontakan terhadap Hindia Belanda. Dari ketiga orang teladan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka sudah mengaplikasikan salah satu dari core value ASN yang saat ini kita pelajari, yaitu harmonis. Ya, harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga sebagai ASN wajib untuk meneladani nilai tersebut untuk menciptakan persatuan yang baik pada lingkungan kerja kita masing-masing maupun pada masyarakat Indonesia secara luas. Hal ini kita lakukan demi terwujudnya persatuan Indonesia yang utuh dan menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Saya Erza Caesar Ainul Habian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.